Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sekali lagi akan membahas mengenai PiCoin dari Pi Network, ya. Saya mau berantas lah itulah hoax ya yang bikin masyarakat Indonesia semakin dungu gitu ya. Apa yang mau saya klarifikasi kali ini? Ada beberapa orang dan lumayan lah bilang, Pak, itu PiCoin katanya sudah listing sekarang di xt.com, tapi harganya cuma $6. Ini beritanya lucu sebenarnya menurut saya ya. Kalau benar dia listing, jadi artinya dengan perkataan saya ini ya dia tidak listing gitu ya. Tapi kalau benar dia listing dan harganya cuma $6, ya itu jadi bahan ketawaan dong. Kan Abah Safwan bilang selama ini harganya harus sesuai konsensus, $314.159 alias sekitar 4,8 miliar. Nah ini sudah listing katanya di xt.com $6. Nah, kalaupun benar listing, saya mau ucapkan selamat. Akhirnya open mainnet betulan, tapi $6 kalau listing loh, ya kan? Kan definisi mainnet yang sebenarnya yang Abah Safwan itu nggak ngerti dan para bebek dungu nggak ngerti. Artinya apa? Artinya itu listing di crypto exchange. Nah ini xt.com memang betul crypto exchange. Jadi kalau dia benar listing di xt.com, artinya saya mau ucapkan selamat. Akhirnya open mainnet juga ini Pi Network, tapi cuma $6. Ya, ada yang bilang 6, ada yang 7. Nanti kita lihat ya beritanya ya. Artinya cuma sekitar 100.000 satu koinnya. Padahal dia mengharapkan 4,8 miliar. Oke? Nah, itu kalau benar open mainnet dan sudah listing di xt.com. Tapi yang benar adalah belum. Nah, ini kita lihat deh ya beritanya ya. Di sini disebutkan memang PiCoin trading pair opens on xt.com. Jadi PiCoin itu di pairing atau disandingkan lah gitu ya, dipasangkan dengan USDT di trading di xt.com. Loh, kalau sudah di trading berarti kan sudah listing, Pak. Nah, nanti dulu kita baca beritanya supaya kita sama-sama cerdas gitu ya. Jangan dibilang saya menyebarkan hoax juga. Ini berita loh ya. Berita kemarin kok 29 Desember. Nah, di sini bunyinya PiCoin trading pair is live. Jadi pasangan dari PiCoin di sini dengan USDT ya, tradingnya sudah live katanya ya. Live-nya di mana? xt.com ya. Dan waduh, antusias orang pumping, maksudnya bagus gitu ya, euforia katanya ya. Jadi pasangan Pi garis miring USDT itu pairing ya. Tersedia di xt.com. Wih, artinya sudah listing dong ya, tapi tunggu dulu. Tetapi adanya di Innovation Zone. Nah, kalau sesuatu yang adanya di Innovation Zone, kalau bahasa sederhananya gitu ya, itu cuman buat ya hura-hura gitu ya. Cuman buat istilahnya kalau orang mau trading itu akun demo lah kasarnya. Kenapa saya bilang gitu? Kita baca sampai habis ya. Ya, dan meningkat antusiasnya sampai harganya jadi $7 ya. Nah, dikatakan di sini baru 2 hari setelah menyatakan ya untuk melisting Pi Network native coin yaitu PiCoin. Kan berarti ada 2 dong ya. Yang satu Huobi yang sudah saya bahas dan satu lagi xt.com nih yang katanya tertarik kalau memang PiCoin itu betulan saya mau listing nih di saya punya exchange gitu ya.
Nah, XT.com di sini katanya memberikan pasangan P dan USDT ya untuk ditradingkan ya. Nah, di sini katanya ditradingkan pada pukul 3. Saya nggak tahu nih, mungkin pukul 3 pagi atau apa nih ya. Kan kalau kripto kan 24 jam ya. Ini diumumkan sejak 28 Desember. Nah, baca ya, ini hanya ditradingkan pada pukul 3. Jadi nggak seharian kalau kita lihat bahasanya ya. Tapi lanjut lagi deh. Baca nih ya. Tetapi pasangan itu yang Pi/USDT tidak bisa untuk orang mendeposit. Lah mau deposit berapa harganya? Belum ketahuan. Dan juga tidak bisa di withdraw. Ya sama aja kan saya bilang. Kalau ditaruh di Innovation Zone itu cuman buat coba-coba, ngetes. Lagi pula dikasih harga $6 terus naik ke $7 aja gitu ya. Dan di listing sebagai to be determined. Untuk ditentukan lagi kemudian. Harganya nggak tahu ya. Nah, deposit dan withdrawal tidak bisa dilakukan sampai, baca dong, baca, sampai open mainnet dari Pi Network itu diumumkan nanti. Yang sampai sekarang belum tahu kapan. Baca itu yang di dalam kotak merah yang saya kasih kotak merahnya. Jelaskan artinya belum open mainnet. Jadi itu trading-tradingan gitu ya. Harganya nggak tahu. Ya iseng-iseng aja dikasih $6, $7 gitu ya. Ini untuk ngetes aja ya. Aduh. Ya sudahlah, Anda bacalah ya. Dikatakan XT.com adalah yang pertama yang melisting Picoin walaupun belum open mainnet. Ya kan lucu ya. Anda cobalah, Anda ketik XT.com ya, mau pakai handphone kayak mau pakai komputer, internet manapun, wifi, whatever, diblokir oleh Kominfo, nggak bisa, Anda nggak bisa masuk, ya. Aduh, ya. Nah dikatakan bahwa XT.com adalah crypto exchange kedua yang menunjukkan minatnya terhadap Pi Network setelah Huobi katanya. Tapi intinya tetap belum ada harganya karena open mainnet-nya sampai sekarang belum ditentukan, belum dinyatakan berapa harganya. Jadi kalau Berli, Abbas Safwan, si Bebek Dungu Halu Idiot Muka Berangkas Jambul Nanas itu sudah happy-happy gitu ya, padahal di prank gitu ya. Ya silakan aja ya. Oke, itu penjelasan saya mengenai Pak, itu bagaimana? Katanya sudah listing di XT.com. Nah, ini jawabannya ya. Jadi itu hoax ya, belum listing. Harganya nggak tahu gimana mau listing. Itu juga tradingan lah ya. Nggak bisa di withdraw. Oke. Nah, ini sekaligus mengingatkan lagi mengenai Tante Berli ya. Ini dia selagi berambut panjang ya. Nah ini ketika dia berambut pendek yang menggebu-gebu bikin konten, katanya sudah hampir 14 tahun sebagai TKW di China, dan dia mendapatkan info-info mengenai Pi Network dari WeChat, Baidu dan lain-lain. Padahal yang namanya Pi Network kalau mau kasih berita dia bisa broadcast kan di aplikasi ya, bukan hanya tergantung sama Tante Berli ini. Lah masa yang namanya aplikasi buatan lulusan Stanford kasih pengumuman di WeChat? Ya ngapain, kan punya aplikasi ya kan. Sekali broadcast semua penambang petir, kata Abbas Safwan, penambang Picoin bah, bukan penambang petir, itu tahu semua ya. Masa ini berita dari WeChat dipercaya? Tapi sudahlah ya kan namanya Bebek Dungu kan sukanya didunguin sama ini leadernya gitu ya. Oke, nah Tante Berli punya berita. Nah ini bagus nggak beritanya ya? Di sini dia mengumumkan di grup Pi One News TV ya, yang buatan dia lah gitu ya. Dia bilang untuk kerjasamanya ya, laporkan akun YouTube Chandra Teja Bebek Dungu. Saya manusia cerdas. Anda yang Bebek Dungu. Masa bilang saya Bebek Dungu? Malu lu ya dibilang Bebek Dungu ya. Yang telah mencemarkan nama baik. Memang lu punya nama baik. Aduh, komunitas Pi Network. Apakah Anda diam saja? Yang merusak, yang
merasa punya Pi Network, hari ini kita buat sejarah dunia. Yang punya Pi Network bukannya lu, Nicholas ya. Oh iya, Tante Berli ini mengklaim kenal dekat sama istrinya Nicholas Kokakis, Cheng Diaofan katanya ya, teman baik katanya dia ya, makanya dia selalu dapat info yang lain nggak tahu, dia tahu katanya ya kan. Gerakan report akun YouTube Chandra Teja, nah dia kasih tuh, saya punya link, wah makin ngetop saja saya ya. Bukti konten YouTube-nya pencemaran nama baik komunitas Pi Network seluruh dunia. Oh, elah. Saya kasih tahu ya. Hal seperti ini sudah dilakukan sejak zaman bebek gigit biskuit. Saya udah sering dilaporkan sama siapa? Itu leader YouTube, si muka brankas, bebek dungu halu idiot, jambul nanas. Enggak tumbang tuh akun YouTube saya. Enggak tumbang, ya kan? Siapa lagi? Sama para pemain robot trading dilaporkan, enggak tumbang tuh. Pokoknya sudah sering saya punya akun YouTube dilaporkan, enggak tumbang. Anda pikir kalau melaporkan saya punya akun YouTube langsung saya ditutup? Meskipun yang melaporkan jutaan? Oh enggak. YouTube selalu memeriksa laporan Anda. Misalnya Anda bilang saya mencemarkan nama baik Pi Network, diperiksa sama YouTube. Begitu YouTube periksa, ya, dia bilang, wah ini enggak nih, mau Anda 10 juta, 1 miliar pun yang melaporkan saya tetap aja itu berdiri tegak. Ya, malah Anda suruh orang jangan like, dia punya komen, kasih dislike. Semakin orang mengunjungi saya punya konten, meskipun hanya kasih dislike, itu saya punya exposure naik. Anda ngerti gak sih algoritma YouTube? Malah tambah ngetop ya. Waduh, malah itu posisi konten saya akan selalu di atas kalau orang search. Itu malah justru membantu saya punya konten lebih banyak dinonton orang. Oke, ini udah nggak zaman begini ya. Tapi susah lah kalau Anda mohon maaf ya, kalau Anda kerjanya cuman jadi TKW yang nggak ngerti soal algoritma YouTube gitu ya. Kemudian, nah di sini Berli juga mengumumkan Bismillah katanya ya. Yang ini kemarin ini dia bilang semoga hari ini. Ya, padahal udah tanggal 29 gitu ya. Semoga hari ini, pakai semoga katanya. Kan katanya sudah positif open minute. Masa sekarang masih bilang semoga hari ini hari yang paling bersejarah dalam hidup kita, pioneer seluruh dunia. Tetap semangat sambil menunggu berita. Wih, dia menyemangati. Memang bagus sih kalau seorang Berli ini jadi motivator untuk para bebek dungu gitu ya. Wah, itu kan. Ini pokoknya bahwa sudah diputuskan mulai 26 Desember para raksasa industri bergegas melakukan satu hal katanya. Tidak peduli berapa sibuknya mereka harus melihatnya. Wih, jadi hebat ini Berli ya. Oke. Kenyataannya sudah ada yang bisa menukarkan satu Pi Coin dengan harga konsensus di China seperti kata Abah Safwan $314.159 alias sekitar 4,8 miliar rupiah. Belum coy. Kalau ada, Berli nggak jadi TKW lagi di China. Saya yakin dia sudah menambang sekitar 3 tahunan, pasti punya 200 koin lebih lah. Pasti itu. Pasti. Lebih bahkan. Kita bilang 200 koin aja. Kalau satu koinnya 4,8 miliar, ya berapa itu? Berapa? Hampir 1 triliun. Bener dong? Hampir 1 triliun. Ya pulanglah ke Indonesia, ngapain jadi TKW lagi? Nah, sayangnya postingan Berli ini istilahnya dibully lah ya sama teman-teman dari masyarakat anti ponzi, ya. Nah, apa ini masyarakat anti ponzi bilang? Optimis untuk bangkrut. Menunggu berita yang nggak jelas ya. Pantesan dungu Paiwan News TV katanya ya. Ya udah, dia dibully sama teman-teman dari masyarakat anti ponzi ya, MAP ya. Jadi saya sih nggak pernah ngebully Berli. Saya nggak kenal sama Berli, nggak penting gitu. Nah, cuman ini saya cuman lagi mau meluruskan. Nah, kemudian Berli mengumumkan di Paiwan News TV. Kalau malam ini mungkin maksudnya
menjelang open mainnet gitu ya. Kalau malam ini, padahal kan sebelumnya di videonya dia bilang yakin open mainnet, tapi di sini dia bilang kalau malam ini. Tapi di sini hubungannya dengan komen gitu ya. Jadi kalau dia punya postingan ini komennya tembus 500 komentar. Nah, ini kan cara TKW dari China ini supaya orang komen gitu ya di postingan ini. Apa hubungannya kalau ada 500 orang komen gitu ya? Maka Berli ini akan buka Berli Tour. Logikanya di mana? Kalau dia bilang kalau 200 koin saya berhasil ditukarkan dengan uang hampir 1 triliun, maka Berli akan buka Berli Tour. Masuk akal. Masuk akal. Itu pun kalau open mainnet di China benar satu pie-nya 314.159 dolar. Alias 4,8 miliar. Kalau dia punya 200 koin Pi saja, ya hampir 1 triliun, ya. Nah, tapi ini dia hubungkan dengan kalau postingan ini ada 500 komentar. Mohon maaf ya. Anda sudah berhasil menukarkan Pi koin Anda sehingga Anda bikin Berli Tour hanya gara-gara dapat 500 komentar. Saya nggak tahu ini maksudnya dia bercanda atau mau apa gitu ya. Nah, terus dia bilang dia akan buka Berli Tour setelah open mainnet full. Memang ada open mainnet yang full, ada open mainnet yang tidak full. Jadi sampai sekarang sudah full belum nih? Nah, kalau sudah full tukerin dong. Mau tukerin ke rupiah boleh, tukerin ke US dollar boleh, tukerin ke renminbi boleh, ya. Sudah tuker. Kalau sudah ya sudahlah, balik saya jemput di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Nah, dia bilang apa nih? Traveling bareng Berli keliling dunia. Wah, itu. Jadi dia buka tour, nggak tahu nih apakah para pionir itu disuruh beli tiketnya apa ditraktir sama dia gitu ya. Ya, kalau semuanya bisa tukarkan Pi koinnya dengan satu koin 4,8 miliar, nggak perlu ditraktir sama Berli. Oke deh, pembayaran semua pakai koin Pi. Lah, tour apa yang dibayar dengan koin Pi? Yang katanya satu koinnya 4,8 miliar. Mahal amat turnya. Oh, mungkin Pi itu ada seperti Bitcoin, ada 1/1000-nya, ada yang istilahnya Satoshi-nya, ya mungkin lah. Tapi sampai sekarang Pi Coin tidak pernah mengumumkan hal itu, masing dalam satuan satu Pi Coin gitu ya. Ini bukan Pitogo, melainkan Berli Tour. Pitogo setahu saya satu grup yang tidak disukai sama para pionir, karena Pitogo yang kalau saya lihat sekilas dia lebih mengedukasi orang apa itu Pi Network sebenarnya gitu ya. Tidak seperti si Berli ini di Pi One News TV yang sembarangan menyebarkan hoax gitu ya. Jadi itu saja gitu ya yang bisa saya share. Jadi betul bahwa XTCOM bukan listing ya. XTCOM ini memberikan pengalaman Picoin trading yang disandingkan dengan USDT, tapi cuma dihargai 6 dolar, yang kemarin naiklah jadi 7 gitu ya. Itu pun masih ada di innovation zone. Jadi kalau menurut saya itu cuma tradingan, karena Anda nggak bisa deposit, nggak bisa withdraw. Mau deposit apa? Mau deposit apa? Pindahkan Picoin Anda ke sana. Ya enggak lah, orang belum open mainnet, bagaimana bisa dipindahin? Oke deh, itu saja ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.